Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul qabru lil mayyit hina yudha'u fihi. Kubur itu berkata, waihak ya ibna Adam ma warraka bi. Alam ta'lam anni baitul fitnah wa baitul zulmah wa baitul wahda wa baitul jud ma warraka bi idh kunta tamurru bi fazzaza. فإن كان مصلحا أجاب عنه مجيب القبر فيقول أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقول القبر إني إذن أتحول عليه خضرا ويؤول جسده نورا وتسأل روحه إلى الله تعالى. Artinya Rasulullah bersabda, kubur berkata kepada orang yang meninggal dunia ketika ia diletakkan di dalam kubur itu. Belum lagi datang munkar nakir, nah kubur ini sudah membisiki kepada si mayit ini. Ujar kubur apa? Celaka engkau wahai anak Adam. Apa yang menipumu terhadapku? Apa yang menipumu terhadapku? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa aku adalah rumah fitnah, rumah kegelapan, rumah sendirian, dan rumah ulat? Apa yang menipumu terhadapku ketika kamu melewatiku dengan maju mundur lalu lalang? Apakah engkau tidak mengambil iktibar denganku? Maksudnya kubur itu. Nah, jika si mayit ini orang yang berbuat baik, maka ia dijawabkan oleh penjawab kubur. Jika mayit ini orang baik, nah maka ia berkata, ada yang menjawab, bagaimana pendapatmu jika ia menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat yang munkar? Wahai kubur, ini orang-orang baik, ini mayit-mayit yang baik. Maka kubur menjawab, apabila demikian sesungguhnya saya berubah menjadi hijau atasnya dan tubuhnya kembali bercahaya dan rohnya naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal maita ya'rifu man yaghsiluh wa man yahmiluh wa man yudallihi bi qabrih. Artinya sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu mengenal, tahu orang yang memandikannya, tahu orang memandikannya si anu. Orang yang membawanya ke pekuburan tahu ini. Dan orang yang memasukkannya dalam kuburnya pun tahu. Karena roh itu kada hilang, roh itu kada hilang idraknya. Nah, idrak pengetahuannya itu kada hilang. Nah, itu kada hilang daripada roh. Saleh Al-Murri berkata, telah sampai kepadaku kabar atau hadis bahwa roh-roh itu saling bertemu ketika mati. Hanya bertemuan. Lalu berkata kepada roh yang keluar kepada mereka, bagaimana tempat tinggalmu dan pada yang mana dari dua tubuh kamu berada, pada yang baik atau yang jelek. Nah, ini saling bertanya, bertakun tentang keadaan roh sama pada roh di alam arwah sana. Ubaid bin Umair berkata, penghuni kubur mengintai berita-berita. Ini tahu juga kayak apa keadaan kita, keadaan dunia. Tahu aja ada informasi-informasi yang sampai ke alam roh sana. Baik kabar dari malaikat seperti orang berbuat baik tadi, atau berbuat jahat, atau kabar dari orang-orang yang hanya meninggal dunia masuk ke alam arwah. Ada berita-berita membawa kabar-kabar. Sebagian roh ada yang bisa berkeliling kemana-mana inya hendak. Roh-roh orang mulia mungkin kemana inya hendaknya bisa mengetahui keadaan-keadaan dunia walaupun kada diberi informasi dari orang lain. Ada sebagian roh yang tertahan yang kada bisa tahu keadaan dunia kecuali ada informasi daripada kawan-kawan di alam arwah sana.
tergantung kemuliaannya roh-roh itu di sana. Penghuni kubur mengintai berita-berita. Lalu apabila orang yang mati datang kepada mereka, maka mereka bertanya, apa yang diperbuat si fulan? Ini roh-roh nang kada bisa hendak ke mana-mana, nang kada diberi keistimewaan untuk menghendaki ke mana inya menuju. Hanya menunggu kabar, menunggu ada berita, hanya tahu. Ada orang yang hanyar mati dikuburakan, nah bertanya apa yang diperbuat si fulan. Nah si fulan itu apa ini gawiannya? Masihkah berdagang, masihkah menurek? Bertakun lawan yang hanyar datang nih. Maka mereka bertanya apa yang diperbuat si fulan. Maka orang mati itu menjawab, apakah tidak datang kepadamu atau ia belum datang kepadamu? Makanya berdahulu mati pada aku, kada bertamuan ka ikam. Mungkin nang hanyar mati nih, nang hanyar mati ditakuni oleh nang lawas, mana si fulan ini di mana? Mungkin hanyar datang, makanya dulu pada aku mati. Kemana sasatnya itu? Kada bertamuan lawan ikam. Nah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujar nang lawas mati ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia dijalankan dengan jalan yang bukan jalan kita. Berarti kawan kita mati kan membawa iman. Nah, berarti lain kumpulan alam arwahnya. Padahal dulunya Islam, dulu sembahyang, mengaji, segala macam. Mati, mungkin matinya kada membawa iman, matinya su'ul khatimah, sehingga kada bertemu dengan kawan-kawan arwah yang beriman. Di mana? Jadi jangan hanya datang nih orang beriman, hanya datang orang beriman, ditakuni sudah berdahulu pada aku. Berarti bukan ke sini, berarti ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kada tak kumpul artinya roh-roh orang yang bagus dengan roh-roh orang yang jahat itu. Dari Ja'far bin Sa'id ia berkata, apabila seorang laki-laki meninggal dunia maka anaknya menyambut kedatangannya sebagaimana menyambut kedatangan orang yang bepergian. Orang yang bisi anak halus, anak yang belum balik matian sudah banyak. Nah begitu orang tuanya mati, anak-anaknya menyambut di sana, anak-anaknya menunggu di sana, sebagaimana menyambut datangnya orang yang musafir yang jauh. Mujahid berkata, sesungguhnya seseorang laki-laki diberi kabar gembira dengan kebaikan anaknya dalam kuburnya. Diberi kabar kalau anaknya baik, diberitahu dalam kubur orang tuanya, arwahnya itu. Anak engkau naik haji, anak engkau berumrah, anak engkau memberi makan anak yatim, anak engkau menuntut ilmu, diberitahu orang tuanya di dalam kubur itu. Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, inna nafsal mu'min idza qubidat talaqqaha ahlur rahmati min indillah kama yatalaqqal bashiru fid dunya yaqulun anziru akhakum hatta yastarih fa innahu kana fi karbin shadid fa yas'alunahu madza fa'ala fulan wa madza fa'alat fulanah wa hal tazawwajat fulanah fa idza sa'aluhu an rajulin mata qablah wa qala mata qabli qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuhiba bihi ila ummihil hawiyah. Artinya sesungguhnya jiwa orang mukmin, roh orang mukmin apabila diambil, dicabut, maka jiwa itu, roh itu dijumpai oleh orang-orang yang punya kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi roh yang beriman, begitu dia meninggal dunia, nah dia ditunggu, dia disambut oleh roh-roh yang punya rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijumpai oleh orang yang membawa kabar gembira di dunia. Nah ini
ini roh-roh ini ada roh baru yang datang, ini menunggu kabar-kabar dunia, nak indah kada tahu apa-apa daripada kejadian dunia. Mereka berkata, tunggulah saudaramu sehingga ia beristirahat. Ada nang madahi, kayaknya dulu betakun, ini istirahat dulu. Nah lainnya nak manggasak betakun, kayak apa sih anu dalam dunia, kayak apa sih anu, jangan kawan, biarnya istirahat dulu. Sesungguhnya ia dalam kesusahan yang sangat. Ini bakas mati kan, dicabut rohnya dari sakit tuh. Jadi biar istirahat dulu. Karena hanya bertakon macam-macam, ayo dia sudah istirahat. Lalu mereka bertanya, apa yang diperbuat si fulan dalam dunia, dan apa yang diperbuat si fulana, apa yang diperbuat biniku di sana dalam dunia. Nangku tinggalkan kayak apa keadaannya. Dan apakah si fulana sudah kawin, biniku kawin kah, hingga aku mati ini. Amunnya dapat laki yang bagus, maka ia suka dalam kubur nih. Dapat laki yang bagus, suka dalam kubur. Dapat laki yang kada bagus, menyedihkan juga lawan yang mantan dalam kubur nih. Dan apakah si fulanah sudah kawin? Maka apabila mereka bertanya kepadanya tentang seseorang yang meninggal dunia sebelumnya, dan ia menjawab, ia telah meninggal dunia sebelumku. Kalau bertakun, kalau bertanya mana si fulan, padahal fulan itu sudah lawas, sudah mati juga. Nah, maka mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia dibawa kepada tempat kembalinya, yaitu neraka hawiyah. Artinya kalau ada kawan-kawannya yang meninggal kada membawa iman, matinya itu su'ul khatimah, kada tahunya. Nang kelompok arwah-arwah yang dapat rahmat ni kada tahu. Dikiranya masih hidup aja dalam dunia, kada tahu mati juga. Cuma masuknya kada ke golongan sini, masuknya ke golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi macam-macam hadis dari Rasulullah yang menjelaskan tentang di mana roh kita kediamannya waktu kita menunggu hari kiamat itu. Ada yang mengatakan hadis Rasulullah bahwa roh-roh orang yang beriman itu berada di sayap-sayap burung yang putih, dia berkeliling di taman-taman surga. Roh-roh orang syuhada, orang syuhada mati syahid, dia berada di sayap-sayap burung hijau yang berkeliling di taman-taman surga. Ada roh orang mukmin tapi banyak maksiat kepada Allah, roh itu gentayangan di antara langit dan bumi. Ini orang mukmin juga, cuma ini banyak dosa. Rohnya ini berkeliaran di antara langit dan bumi. Kalau roh-roh orang kafir itu berada di lapisan terbawah bumi ini, di bumi yang ketujuh atau yang dinamakan dengan sijin. Itu kumpulan arwah-arwah orang kafir, orang-orang yang mati kada membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik orang kafir yang mulai lahir kafirnya, atau orang kafir yang Islam di tengahnya bakafir, atau orang Islam yang begitu hendak mati keluar iman berdahulu sebelum nyawanya, dikumpulkan di lapisan bumi yang paling bawah. Keadaan roh-roh mereka tadi.